Hai Sobat Antara, Daovi di sini yang menyapa dalam Berisik Berita Asik. Waduh, berita-berita ini sebenarnya semua sudah mulai mengarah ke tahun 2024 ya. Mengingat ini adalah masa-masa pemilu, setuju dong? Nah, kalau misalnya kita membahas tentang pemilu, ada yang tidak boleh luput, yaitu para pemilih pemula. Nah, siapa sajakah para pemilih pemula ini dan seberapa besar kontribusi mereka nantinya di pemilu 2024? Kita akan membahas bersama peneliti politik dari BRIN, ada Wasisto Raharjo yang akan ngobrol-ngobrol sama Ovi untuk edisi kali ini. Halo Mas Wasis. Halo Mbak Ovi, gimana kabar? Baik, sehat. Tentu saja sudah siap nih menyambut pemilu yang ya masih dibilang 1,5 tahun lagi ya. Oh ya masih. Sebenarnya masih cukup lama, tapi auranya udah dari sekarang kita rasakan. Iya, kepemimpinan sudah kelihatan. Betul. Nah, seperti yang Ovi bahas tadi, ini merebut hati pemilih pemula di tahun 2024. Nah, ini mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu. Pemilih pemula ini siapa sih yang digolongkan pemilih pemula? Apakah mereka yang memang baru ketika Februari 2024 berusia 17 tahun atau seperti apa? Iya. Baik, kalau definisi pemilih pemula itu kan sebenarnya ada dua pandangan Mbak ya. Jadi ada yang mereka itu baru pertama kali mencontreng atau mencoblos ketika pemilu di tahun 2024, artinya sesuai KTP sudah 17 tahun. Atau mereka yang itu masih belum menentukan pilihan politik, artinya belum ada preferensi yang mana mereka tuju, kandidat tertentu atau partai tertentu. Jadi memang ada dua definisi sebenarnya kalau kita membaca karakter atau penjelasan dari pemilih pemula ini. Oke, berarti ini bisa digolongkan adalah pemilih pemula mereka yang masuk generasi milenial karena belum menentukan pilihan, dan mereka yang baru berusia 17 tahun yang masuk di kategori generasi Z. Betul, jadi karena yang kita lihat ini kan karakter mendasar dari generasi milenial dan Z tentunya itu kan masih didominasi karakter apolitis, sehingga mereka masih galau secara politik mau milih yang mana gitu, karena mereka sendiri juga sebenarnya juga berjarak dengan politik. Jadi itulah yang menyebabkan mereka masih awam di dunia politik sebenarnya. Oke, itu kesamaan dari generasi Z dan juga generasi milenial. Namun ini juga jika kita breakdown atau kita pecah, pasti ada perbedaan karakteristik yang nanti bisa menjadi strategi-strategi partai politik. Nah, perbedaan dari generasi Z dan milenial sejauh pengamatan seperti apa sebenarnya? Kalau yang saya tahu ya, saya lihat itu generasi milenial itu memang mereka cenderung mengandalkan preferensi peer-to-peer atau berbasiskan teman ke teman. Jadi kalau temannya milih A, itu nanti akan diikuti A. Jadi mereka mengandalkan relasi kolegialitas untuk bisa menentukan pilihan politiknya. Sementara generasi Z itu cenderung independen. Mereka cenderung ekspresif daripada generasi milenial. Jadi mereka akan melihat secara kritis ya daripada generasi milenial yang mereka masih mengandalkan kolegial. Ini lebih meninggalkan independensi sebenarnya. Jadi inilah perbedaan mendasar kalau kita membaca yang Z sama milenial, Mbak. Oke, berarti perbedaannya sebenarnya jauh ya. Satunya independen atau mengandalkan logika dan sedikit kritis. Yang satunya lagi ini mengikuti arus, bisa dibilang gitu ya. Temennya bilang apa, kita ngikut aja dengan segala masukan-masukan yang ada. Nah, ini akhirnya menarik karena partai politik dan juga calon nanti ke depannya bisa membaca hal tersebut. Nah, apa kira-kira yang bisa dibaca dari partai politik contohnya untuk merebut hati para pemilih pemula ini? Baik, kalau dari berbagai hasil survei ya Mbak, riset yang ada telah dilakukan itu memang isu yang paling mendasar dari kalangan anak muda ke depan itu adalah isu pekerjaan, isu kebutuhan mendasar. Jadi dua isu itu yang menjadikan concern mereka ketika mereka mau mencoblos kandidat atau partai nanti, sehingga mereka tidak melihat ideologi, tidak melihat program, tapi melihat partai atau kandidat itu menawarkan hal real tidak bagi mereka, karena itu yang sebenarnya yang dicari oleh pemilih terhadap kandidat dengan partai yang mereka usung. Nah, sayangnya yang kita lihat sekarang ini, partai sama kandidat itu belum tentu tahu secara real apa sih yang dibutuhkan oleh generasi milenial atau generasi Z ya, karena mereka masih melihat bahwa semua dilangsungkan satu arah sehingga tidak ada proses dialogis di sana sebenarnya.
Oke. Berarti harusnya melibatkan generasi Z dan juga milenial ini untuk membentuk suatu komitmen yang real seperti itu. Partai politik harusnya mengajak mereka atau bagaimana? Betul, karena memang yang kita lihat sekarang ini generasi kita ya, generasi milenial, generasi Z itu kan cenderung suka diskusi, ngopi lah, ngobrol di warung kopi dan sebagainya. Artinya memang mereka lebih mengedepankan proses dialogis, proses partisipatif yang itu bahwa mereka itu setara. Dan inilah yang menurut saya belum banyak dilakukan oleh partai politik atau kandidat sekarang ya, di mana mereka masih melihat pemilih itu ya sekedar subjek politik. Bukan objek yang mereka anggap setara. Jadi inilah yang menyebabkan kenapa terjadi semacam gap ya, gap aspirasi dalam melihat kebutuhan dari para pemilih pemula ini sebenarnya. Apa mungkin masih ada anggapan kalau ya seperti kata Mas Wasis tadi, masih ada anggapan-anggapan jika mereka belum sampai gitu pemikiran-pemikirannya, jadi mereka hanya menjadi subjek dari partai politik atau bagaimana? Kalau pemikiran mereka sebenarnya sudah sampai Mbak, sudah sampai. Cuman yang mereka lihat kan dalam kesehariannya, mereka cenderung berpikir pragmatis kan. Maksudnya kita menghadapi situasi pemilih yang bukan pemilih ideologis. Karena kita tidak ada spektrum kanan atau kiri kan di Indonesia, politik Indonesia. Jadi kita menghadapi situasi pemilih yang realistis, pragmatis, sehingga ini yang menyebabkan kenapa ada cara pandang berbeda antara pemilih dengan para kontestan pemilu nanti. Ya. Ini menarik nih untuk gambaran juga partai politik nanti karena masih ada waktu. Ini mungkin bisa mengajak adalah face to face ya, ngobrol bareng, diskusi terbuka bersama para pemilih generasi Z dan juga milenial yang akan menjadi pemilih pemula tahun 2024. Untuk persentase sendiri mereka sebenarnya sebesar apa dalam pemilu nanti, Mas Wasis? Persentase maksudnya mereka jumlahnya besarkah generasi Z ini hak pilihnya atau hak pemberian suaranya? Kalau kita lihat dari demografi pemilih, memang generasi Z itu akan mendominasi yang terbesar populasi pemilihnya, Mbak. Cuman kan mereka ini masih, kalau dalam berbagai survei ya, mereka masih dikategorikan sebagai undecided voter kan, pemilih yang belum tentu warnanya, sehingga inilah yang menjadi istilahnya suatu gap ya, gap yang itu perlu dilihat sebagai ceruk pemilih bagi kontestan nanti sebenarnya. Nah, karena ini cukup besar juga generasi Z dan juga milenial, bahkan persentasenya tinggi menurut survei dari teman-teman. Nah, apakah kalau tadi kita membahas tentang partai politik, jika karakteristik dari pemimpin yang diidam-idamkan oleh generasi Z atau dan juga milenial, apakah terbaca sebenarnya polanya? Baik, kalau kita membahas karakter ya. Siap. Kalau membaca survei-survei terakhir ya dari berbagai macam lembaga pollster, itu memang karakter pemilih yang diinginkan oleh generasi Z sama milenial itu tidak hampir sama dengan apa yang dilakukan. Maksudnya hampir sama yang diinginkan oleh kebanyakan orang ya, yang komitmen dengan anti korupsi, terus netral, peduli dengan masyarakat. Jadi lebih condong melihat pemilih secara populis sebenarnya, yang keberpihakan pada rakyat itu tinggi ya, karena itu yang sebenarnya diinginkan oleh generasi pemilih pemula ya, karena mereka menginginkan pemilih yang itu sesuai dengan mereka, karakter mereka, jadi dari bawah sebenarnya. Inilah yang menjadikan para pemilih generasi Z atau milenial itu cenderung menyukai pemimpin yang itu memang dekat dengan masyarakat sebenarnya. Dekat dengan masyarakat ya. Jika dirasa mereka tidak menemukan sosok itu, berarti generasi milenial sama Z ini berkemungkinan untuk golput cukup tinggi atau bagaimana? Jika mereka tidak menemukan karakter seperti itu. Potensi golput itu ada sebenarnya, Mbak, karena memang itu adalah bentuk dari rasionalitas juga kan, rasionalitas ketika memilih. Nah, cuman di sini yang perlu kita lihat adalah golput itu kan adalah cara terakhir, terakhir bagi seorang pemilih pemula ketika mereka sudah dalam kondisi deadlock ya, sudah tidak ada lagi pilihan yang rasional buat mereka, maka golput adalah jalan terakhir. Terutama bagi mereka yang itu menengah ke atas ya, yang mereka sudah tahu seluk-beluk politik, sudah tahu pemberitaan media, jadi memang mereka akan melihat secara rasional kira-kira partai atau kandidat ini sudah layak tidak untuk maju lagi, sehingga dari situ kemudian
diskusi tentang golput itu akan bisa muncul sebenarnya sebagai bentuk pilihan terakhir ya, kalau memang tidak ada pilihan yang itu sesuai dengan keinginan mereka. Setuju. Makanya kita harapkan semoga pemimpin nanti nih yang akan terlibat dalam pemilu 2024 sesuai dengan keinginan mereka ya, agar kita juga menurunkan angka golput di Indonesia. Nah, Mas Wasis, jika kita membahas juga kembali tentang karakteristik dari generasi Z dan juga milenial, ini sangat lekat dengan media sosial. Betul. Apakah nantinya media sosial ini juga akan menjadi aspek yang paling penting untuk kampanye dari partai politik maupun mereka yang akan terlibat di pemilu 2024? Baik, kalau kita membaca masa kampanye di tahun 2024 itu kan hanya 75 hari. Itu kan masa yang sangat pendek, dibandingkan dengan pemilu 2019 yang sampai 7 bulan kan. Artinya memang penggunaan sosial media sejak dari sekarang pun sudah harus dilakukan, mau tidak mau ya, supaya bisa menjangkau pemilih pemula itu. Karena yang betul kita lihat itu adalah yang tadi saya bilang ya, karena karakternya itu lebih pada undecided voter, pemilih yang tidak tentu, maka ketidakmungkinan itu sering terjadi, ketidakpastian itu sering terjadi. Makanya posting narasi tentang kandidat tertentu, partai tertentu itu harus dilakukan secara kontinu ya, karena memang semakin sering digempur informasi di sosial media, maka akan terkonstruksi tuh pilihan politiknya nanti. Sehingga inilah yang menyebabkan kenapa sosial media itu harus dilakukan, kampanye di sosial media itu harus dilakukan dari sekarang ya. Ya meskipun tidak dalam tanda kutip itu resmi ya, lebih sosialisasi ya sebenarnya, karena memang itu yang perlu dibutuhkan sekarang, Mbak, untuk bisa menanam investasi nama, popularitas dari sekarang sebenarnya. Atau kalau bisa dibilang untuk branding calon maupun partai politik yang diusung ya. Nah, Mas Wasis, ini kita masih membahas tentang bagaimana kampanye untuk pendekatan bagi generasi Z dan juga milenial. Ada satu isu yang belakangan ini mungkin santer juga diperdebatkan, itu terkait kampanye yang boleh dilakukan di instansi pendidikan. Yang setuju menganggap bahwa ini sah-sah saja dilakukan asal tidak menggunakan atribut partai dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat lagi dari undang-undang ini tentu berlawanan dengan undang-undang yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, bagaimana pendapat Mas Wasis terkait hal ini? Baik, kampanye di lembaga pendidikan itu memang ambigu ya, Mbak ya, masih di ruang abu-abu ya, antara ya dan tidak sebenarnya. Iyanya karena memang yang tadi kita diskusi di awal ya, karena memang ini generasi yang galau secara politik, maka harus diedukasi dari di awal. Cuman karena juga ini generasi yang masih galau juga, maka kalau dicekoki politik dari sekarang, mereka akan cenderung ambigu pula dalam nanti ke depan. Masa kan jadi istilahnya terbawa arus politik tertentu kan. Ya ini yang menurut saya ini masih ambigu ya, masih abu-abu ya sebenarnya. Dan memang idealnya kalau pendidikan politik itu lebih tidak diarahkan untuk mencoblos tertentu ya, tapi dilihat secara general aja sih, bagaimana pemilu Indonesia seperti ini, dampaknya seperti ini, itu sih tidak masalah ya. Kayak pemberian edukasi mungkin bisa dibilang. Betul, ya? Sistemnya seperti ini, parameternya seperti ini, jadi mereka sudah tahu sistemnya seperti itu, Mbak. Karena kalau sudah diarahkan ke A, B, C, itu ya itu sudah disorientasi lah dalam pendidikan politik sebenarnya. Oke, tapi apabila mungkin ini dilakukan, datang salah satu kandidat ke perguruan tinggi, apakah itu bisa dirasa efektif sebagai media kampanye kalau menurut Mas Wasis? Sekarang ini kan orang sudah melihat kandidat itu dari track recordnya di pemberitaan media, Mbak ya, sosial media terutama. Jadi saya pikir semua pemilih pemula itu sudah tahu hitam putihnya suatu kandidat ke partai ya. Jadi saya pikir kalau misalnya suatu tokoh atau partai datang ke lembaga pendidikan, ya saya pikir nggak apa-apa sebenarnya, tidak masalah. Cuman jangan berharap akan mendapatkan apresiasi positif, karena semua pemilih pemula itu sudah tahu hitam putihnya si A atau B, si B atau si C. Jadi memang itu lebih pada silaturahmi sebenarnya, sosialisasi. Tapi kalau mendapatkan suara ya itu masih perlu usaha yang panjang sebenarnya. Iya, karena kembali lagi ini adalah generasi yang labil ya. Kritis bingung juga. Jadi pendekatannya itu sebenarnya agak susah ya. Betul. Nah, kalau dari pengamatan, jika dari karakteristik seperti itu, apa yang akhirnya paling tepat sebenarnya untuk merebut hati orang-orang seperti ini? Duduk bareng tadi itu, atau ada strategi-strategi lain untuk merebut hati mereka?
Ya, kalau yang pertama perlu kita lihat itu adalah memang lebih mengedepankan kampanye yang dialogis ya, Mbak Ovi dan pemirsa. Jadi memang mereka harus diketahui dulu tuh, apa sih yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi aspirasi mereka. Karena memang itu yang sebenarnya dibutuhkan oleh partai atau kandidat untuk dalam merumuskan program kampanyenya. Karena yang kita lihat sekarang ini kan kampanye kan cenderung satu arah, cenderung dari atas ke bawah, tapi tidak melibatkan atas ke bawah, bawah ke atas, sorry. Jadi inilah yang menurut saya perlu membuka ruang-ruang dialogis ya, ruang-ruang dialogis bagi pemilih pemula untuk bisa diskusi duduk bareng dengan kontestan pemilu ke depan. Yang kedua mungkin lebih ke narasi ya, narasi kampanye yang itu lebih mengedepankan masalah yang realistis ya. Karena kalau kita atau pemilih pemula itu dihadapkan pada bahasa narasi kampanye yang itu tidak sesuai dengan keinginan mereka, itu memang malah justru menimbulkan sikap a priori kan sebenarnya. Jadi inilah yang menurut saya perlu dikedepankan, narasi yang realistis dan adanya dialog kampanye dialogis ya. Dialogis yang bisa merebut hati mereka ya. Ada dua nih yang kita dari tadi bahas, itu akhirnya mendapatkan solusi dari pandangan Mas Wasis nih. Nah, Mas Wasis, untuk mewaspadai misinformasi, ini kan sering sekali ya, apalagi anak-anak yang kita bilang seperti kita lah, anak-anak labil nih gampang banget kebanjiran informasi, share di grup keluarga. Nah, ini bagaimana kalau Mas Wasis mengamati adanya misinformasi, black campaign yang tengah terjadi saat ini? Misinformasi black campaign itu kan terjadi karena preferensi media informasi kan hanya satu saja, Mbak. Idealnya kan harus 2 atau 3 kan untuk pembanding. Yang inilah yang menurut saya perlu ditekankan pada pemilih pemula, jangan cuman mereka mengandalkan satu sumber saja, karena itu belum tentu valid kan. Karena yang kita lihat kan misinformasi, disinformasi kan karena dia lebih pada penelitian informasi, rekayasa informasi yang itu kan mengarah ke tendensius kan sebenarnya. Jadi saya pikir memang kebutuhan untuk bisa mengkomparasikan berbagai macam sumber itu penting bagi generasi muda. Apalagi kan generasi muda ini kan kritis ya. Jadi jangan cuma kritis di suara, tapi juga di pemikiran sebenarnya, Mbak. Betul, dan tidak semerta-merta menyerap informasi langsung menelan bulat-bulat. Itu sebenarnya yang menyebabkan akhirnya banyak hoax di masyarakat ya. Nah, kalau pengamatan Mas Wasis ini menarik, kita membahas tentang politik. Untuk geopolitik di tahun 2024, pengamatan seperti apa? Geopolitik yang perlu kita lihat kan sebenarnya lebih pada peta suara atau gimana nih? Iya, tentang peta suaranya. Kita menarik lagi ke atas. Kalau peta suara di pemilu 2024 mungkin akan lebih banyak berubah ya dengan yang kita lihat di 2019 ya. Karena memang tidak ada incumbent yang maju lagi. Itu kan menunjukkan kompetisi terbuka. Jadi semua partai, semua kontestan itu bisa mengklaim satu daerah tertentu dengan daerah lain. Jadi saya pikir akan lebih dinamis ya, Mbak Ovi ya. Jadi memang tidak ada klaim atas wilayah basis tertentu ya. Karena itu lagi, tidak ada incumbent. Semua partai itu juga sudah punya porosnya masing-masing, jadi saya pikir terbuka ya, daripada kemarin yang kita lihat ada daerah basis, ada daerah mengambang. Jadi saya pikir mungkin potensi daerah mengambang tinggi daripada daerah basis sebenarnya, kalau yang kita lihat ke depan ya. Berarti masih ada kemungkinan berubah tapi kan? Atau ini diprediksi malah makin daerah mengambangnya makin tinggi? Yang pertama kan tergantung calonnya siapa. Itu yang pertama paling penting. Paling kata kuncinya calonnya siapa sebenarnya ya, yang akan menyebabkan nanti hal-hal atau kemungkinan-kemungkinan itu terjadi. Iya, karena kita kan sekarang juga menghadapi yang namanya personalisasi politik, politik berbasis figur. Jadi figur itu masih dilihat sebagai kunci pengunci bagi daerah tertentu ya untuk bisa diserap suaranya, Mbak. Menarik sekali Mas Wasis, saya banyak terbuka juga nih untuk menyambut pemilu 2024. Semakin semangat ini sebagai generasi muda harusnya ya. Tapi untuk kemungkinan di tengah keadaan sekarang, kita masih bisa bilang ini belum pasti, pandemi belum selesai. Apakah nanti adanya pandemi ini akan mempengaruhi lagi ke politik seperti sebelum, maksudnya keadaan pandemi masih ada. Apakah ini harus diantisipasi oleh pemerintah terkait pemilu 2024? Kalau kita baca pelaksanaan pemilu di era pandemi ya, kalau kita komparasikan dengan negara lain ya, itu kan tidak harus selalu dengan
datang ke TPS, Mbak. Ada yang mereka menerapkan early voting system ya. Jadi coblos duluan bagi yang pemilih manula katakanlah, atau pemilih lewat pos misalnya. Jadi memang mengantisipasi pandemi yang belum berakhir ya, yang itu kita tidak tahu kapan selesainya, belum tahu. Saya pikir opsi-opsi penyelenggaraan pemilu yang itu tidak harus berbasis kertas suara itu perlu dilakukan, Mbak Ovi ya, karena memang itu yang nanti memudahkan pemilih itu bisa berekspresi, bisa beraspirasi tanpa harus lewat kertas suara, ada lewat tadi itu yang kita sebut di awal tadi. Berarti masih banyak juga PR-PR yang harus diantisipasi oleh pemerintah ya, terkait untuk membuat masyarakat juga mau memberikan hak suaranya. Betul. Kadang pandemi juga bisa menjadi alasan orang malas untuk pergi atau mendukung parpol. Bisa seperti itu. Nah itu yang terjadi ya di bagian negara ketika pandemi ya. Jadi ada beberapa negara yang tadi menerapkan early voting, yang tadi berbasis pos, ada juga yang menerapkan e-voting. Jadi nyoblosnya lewat HP. Ada. Dan kecurangan bukannya nanti bisa semakin tinggi? Nah ini yang menurut saya dibutuhkan suatu political will ya sebenarnya, karena memang itu kan sistemnya real time quick count kan, jadi langsung muncul kan hasil suaranya. Jadi ini yang menurut saya tergantung dari political will dari masing-masing politisi di negara masing-masing ya. Kalau kita siap dengan itu ya tidak masalah gitu, tapi biaya memang tinggi, tapi akuntabilitas terjamin. Jadi lagi-lagi balik kepada sikap masing-masing sebenarnya. Tapi pemerintah siap kalau menurut pandangan Mas Wasis untuk menerapkan hal itu, andai kata memang masih kita ada di fase pandemi? Kalau itu dilakukan di daerah urban, Mbak, misal daerah-daerah perkotaan besar, saya pikir tidak masalah. Jadi memang kita harus akui kita juga mengalami yang namanya digital gap kan. Jawa dan luar Jawa itu masih ada. Makanya kecepatan internetnya Jawa dan di luar Jawa itu beda tentunya. Jadi saya pikir sebagai sebuah pilot project ya, kalau itu diterapkan di daerah perkotaan, saya pikir bisa lah sebagai tahapan awal. Mas Wasis, mungkin ini sedikit melihat bagaimana polarisasi yang terjadi di masyarakat. Nah, bagaimana untuk menyikapi dinamika hal tersebut? Polarisasi kalau dalam riset saya ya, saya juga melihat itu kan pertama satu terjadi karena politisasi identitas. Jadi identitas yang itu dipolitisir sebagai alat kampanye. Yang kedua karena fanatisme tokohan. Jadi tokoh tertentu dianggap sebagai dewa atau penyelamat atau apapun lah, tokoh yang dipuja-puja. Jadi memang di sini polarisasi yang ada di Indonesia sebenarnya ada dari dua faktor ini, Mbak Ovi ya, fanatisme dan juga politisasi identitas. Jadi kalau yang saya pikir ke depan kalau pemilu 2024 itu bisa 3 paslon, saya pikir lebih cair ya, lebih cair dan lebih dinamis ya. Karena memang yang kita lihat kemarin di 2014-19 itu kan lebih karena paslonnya itu kan mewakili juga identitas masing-masing yang berbeda pula kan, hitam dan putih kelihatan. Jadi kalau misalnya ke depan tuh ada 3 paslon katakanlah, itu lebih cair dinamikanya daripada yang kemarin kita lalui. Ini menarik. Berarti ada beberapa yang sebenarnya menjadi PR dan juga catatan dari pemerintah, lalu juga bagaimana membuat situasi politik di Indonesia menjelang 2024 ini bisa sedikit cair ya dari pandangan Mas Wasis sendiri. Nah, mungkin terakhir Mas Wasis, ada yang ingin disampaikan ke masyarakat, mungkin lebih ke generasi Z maupun milenial terkait menggunakan hak suara agar tidak ditemukan lagi ada yang golput atau seperti apa? Ada yang ingin tambahkan? Ya, pesan dari saya tentunya adalah generasi Z dan generasi milenial itu kan adalah generasi penerus bangsa kan. Mereka kan yang nantinya akan melanjutkan estafet kepemimpinan. Jadi saya pikir terlibat politik dari awal itu penting ya, maksud dengan mencoblos di kertas suara di pemilu ya. Yang kedua tentu jangan sampai pula terkena politik uang ya. Suka tidak suka politik uang itu masih menjadi budaya. Dan saya pikir generasi Z itu perlu menjadi pionir ya, pionir untuk bisa say no to money talk, saya katakan demikian. Yang ketiga mungkin lebih pada keberimbangan informasi ya, karena itu yang menurut saya akan membuat pemilih itu bisa independen secara pemikiran. Jadi itu aja sih Mbak Ovi sebenarnya yang kita lihat.
Oke, Mas Wasis sedikit mungkin jika situasi politik di Indonesia menjelang pemilu belum berubah seperti sebelumnya, apakah ini akan menyebabkan nantinya banyak generasi Z dan juga milenial semakin tinggi yang ke golputnya? Misalnya kita tetap sama nih menerapkan sistem-sistem yang lama, apakah ini akan nantinya membuat generasi Z dan juga milenial akan memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya? Stagnasi itu ada, Mbak. Jadi saya pikir memang perlu ya adanya transisi generasi ya dalam suksesi kekuasaan ya. Jadi tidak harus dari generasi baby boomer ya, atau generasi X ya. Jadi saya pikir di sini kita perlu melihat, perlu akomodasi dari generasi milenial atau mungkin Z ke depan di 2029 katakanlah sebagai kandidat. Karena kalau yang kita lihat sekarang ini kan generasi baby boomer itu kan masih yang mendominasi. Generasi X itu juga masih mendominasi. Ya meskipun di level tertentu ya. Jadi saya pikir transisi demografi di level kandidat yang maju ke Pilpres juga perlu dipertimbangkan seperti itu. Kandidat-kandidat yang memang sesuai ya. Agar representasi demografi dari per pemilih itu seimbang. Wow, ini benar-benar membuka pikiran saya sebagai pemilih pemula, walaupun saya bukan pemula lagi, tapi saya harapkan ini bisa membuka hati para sobat Antara, tentu saja yang akan memberikan hak pilihnya di tahun 2024 mendatang. Besar harapan kita untuk tidak ada golput ya sebenarnya, walaupun itu kemungkinannya kecil sekali, tapi berbagai strategi mungkin bisa diciptakan mulai dari partai politik, lalu juga mereka tokoh-tokoh yang akan mencalonkan diri ke depannya, agar membuat situasi, intinya kita berharap kondusif dan pemilih atau calon yang terpilih nantinya bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Setuju Mas Wasis? Terima kasih Mas Wasis sudah memberikan berbagai perspektif dan juga sudut pandang baru untuk Sobat Antara, dan jangan lupa Sobat Antara untuk selalu menyaksikan tayangan lainnya tentang Berisik, ada juga Friday Talk di portal Antara. Sampai berjumpa di episode lainnya. Bye!